Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Masa Lalu Kelam Tetapi Kebenaran Membebaskanmu. Tante Yeni, saya dulu sangat memuja uang karena saya datang dari keluarga miskin. Apapun saya lakukan demi uang. Bahkan teman baik pun saya manfaatkan asalkan dapat keuntungan, ujar Budi sambil menghela nafas. Setelah belajar kebenaran firman Tuhan, saya sadar saya salah, menyesal banget, dan sayang sekali. Sesungguhnya teman-teman ini baik sekali. Mereka tetap bersedia hadir saat saya menikah, kasih love gift yang pantas, tetapi hubungan kami tidak bisa sebaik dulu. Seolah ada jarak yang tidak kasat mata. Meski sekarang saya sudah berubah, saya ingin memperbaiki hubungan ini. But, kepercayaan itu diraih. Trust must be earned. Butuh pembuktian bahwa kamu sudah berubah. Jaga hati tulus dan pikirkan hal-hal yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Maka suatu ketika orang akan melihat penyertaan Tuhan itu kasat mata kok. Orang di sekeliling kita bisa melihat dan merasakannya. Apakah keadaan ekonomi seseorang yang menentukan seseorang suka memanfaatkan orang atau tidak? Sama sekali tidak. Lebih dikarenakan didikan dan nilai-nilai keluarga serta nilai-nilai yang dianutnya setelah dewasa. Bersyukur sekali mama saya selalu berpesan, jadi orang harus tahu terima kasih. Jangan berhutang budi, karena hutang budi itu dibawa mati. Ada teman yang meski hidup pas-pasan, tapi tidak mau hutang budi. Hidup sesuai kemampuan, sesulit apapun gak pernah tuh mau pinjam uang, bahkan gak pernah menceritakan kesulitan keuangannya agar diberi atau dikasihani oleh teman-temannya. Kecuali ditanya baru cerita, tapi juga tidak didramatisir agar orang lain jatuh iba. Sampai teman-teman dekatnya yang berinisiatif untuk membantunya. Kalau diberi ya diterima dengan perasaan terima kasih. Sesungguhnya dia sungkan dan dia berusaha maju. Tidak heran tidak lama kemudian dia bisa mandiri dan makin berkembang, tidak butuh bantuan lagi. Sebaliknya ada teman yang asetnya tersebar di mana-mana, barang-barangnya branded, tapi prinsipnya kalau bisa gratis, mengapa mesti bayar? Bangga sekali kalau dapat sesuatu yang gratisan. Merasa cerdik bisa berhemat. Bangga abis pokoknya. Tidak heran dia selalu berusaha agar teman lain yang bayar, dia cuma menumpang fasilitas. Dimanfaatkan orang, bertemu dengan orang yang tidak tahu terima kasih atau selalu meminta tapi dibungkus dengan bungkus rohani memang menyebalkan. Bencekno kata orang Surabaya. Tetapi setiap orang bertumbuh dan setelah mengenal kebenaran seperti Budi akhirnya berubah. Jadi mesti sabar, maklum masih dalam proses. Setiap kita juga masih mengalami proses, tapi mungkin di bidang yang berbeda. Bagaimana cara pandang kita agar tidak ikutan terluka ketika dimanfaatkan? Suatu ketika seorang pendeta mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia berkata, orang yang membenci saudaranya
sama dengan membunuh. Selesai mengajar, seorang ibu menghampirinya dan bercerita bahwa dia sangat membenci adik iparnya. Dia merasa dicurangi. Ibu tidak mungkin membencinya karena ibu sudah lahir baru dan percaya kepada Tuhan. Roh Allah tinggal di dalam roh ibu. Allah itu kasih. Itu jati diri Allah. Itu juga jati diri ibu di dalam roh, jelasnya. Yang terjadi adalah ibu membiarkan jiwa ibu mendominasi. Kebencian itu ada di dalam jiwa, di dalam pikiran dan perasaan ibu, tetapi kasih Allah mengalir melalui roh ibu. Biarkan roh ibu yang mendominasi, maka kebencian itu akan luntur dengan sendirinya. Sang ibu berdoa dan merenung, lalu dia mengambil inisiatif untuk menjamu adik ipar dan keluarganya. Ternyata dia bisa mengampuni dan kasih Allah mengalir dari hatinya. Beberapa minggu kemudian, anaknya yang sudah puluhan tahun menderita epilepsi mengalami serangan yang hebat. Sang ibu segera memerintahkan, "Iblis, lepaskan tanganmu atas anakku. Engkau tidak berhak berada di sini. Aku sekarang berjalan dalam kasih, walking in love." Setelah dia memerintahkan dengan otoritas dan kuasa, anaknya sembuh seketika. Pengampunan tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, melainkan bermanfaat untuk keluarga kita juga. Kesembuhan terjadi saat kita berjalan dalam kasih. Iblis tidak punya hak di sana. Mari kita belajar hidup dalam kasih. The best that the lost world has to offer is temporary happiness. But when the seed of God has been placed inside your human spirit, that divine seed produces a joy that isn't based on outward events or circumstances. Quote dari Rick Renner, "Hal terbaik yang ditawarkan dunia yang hilang adalah kebahagiaan sementara. Namun ketika benih Tuhan telah ditempatkan di dalam jiwa manusia Anda, benih ilahi itu menghasilkan sukacita yang tidak didasarkan pada peristiwa atau keadaan sekitar." Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.